Kemarin bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Timur digelar sidang kedua gugatan cerai Andre terhadap Nia. Pada sidang kali ini Nia tidak hadir sementara sebagai tergugat Andre hadir di tengah sidang. Hari ini agendanya seharusnya jawaban dari termohon. Tapi di samping jawaban dari termohon, Andre telah memberikan kuasanya kepada kantor Hotman Paris. Jadi di samping itu kita menyerahkan juga surat kuasa sebagai kuasa hukum resmi dari Andre. Tadi pagi saya ada. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan Mirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Ghospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Ikutilah seluruh berita untuk hari ini, kemudian jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti. Jika Anda sudah mengetahui jawabannya, ketiklah GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan Mirsa, bersama Ghospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Menantu Yati Octavia akhirnya mengadu kepada Komnas Perlindungan Anak karena merasa sulit bertemu dengan anaknya. Trie Utami akhirnya resmi menyandang status janda. Ferry Salim dan Chintya Lamusu mau terlibat dalam pekan imunisasi nasional. Dorce Gamalama kembali meluncurkan buku. Cornelia Agatha rela melakoni peran sedikit erotis di film barunya. Kasus foto Anjasmara masih terus berlanjut. Keluarga besar almarhum Edi Sud menyelenggarakan peringatan 40 hari meninggalnya Edi Sud. Pemirsa, kemarin digelar sidang gugatan cerai Andre, anak dari pasangan Yati Octavia serta Pangky Suwito itu terhadap Nia. Nah, pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa ini tampaknya pemirsa rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan Nia yang berstatus tergugat itu tidak menghadiri sidang. Tapi Nia masih terus berteriak-teriak agar dapat dipertemukan dengan anaknya. Bahkan Nia sampai mengadukan hal ini kepada Komnas Perlindungan Anak. Nah pemirsa, daripada simpang siur, langsung kita ikuti berita selengkapnya. Inilah Ghospot. Kemarin bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Timur digelar sidang kedua gugatan cerai Andre terhadap Nia. Pada sidang kali ini Nia tidak hadir sementara sebagai tergugat Andre hadir di tengah sidang. Hari ini agendanya seharusnya jawaban dari termohon. Tapi di samping jawaban dari termohon, Andre telah memberikan kuasanya kepada kantor Hotman Paris. Jadi di samping itu kita menyerahkan juga surat kuasa sebagai kuasa hukum resmi dari Andre. Tadi pagi saya ada ujian ya, jadi ya udahlah. Mungkin saya ikut ujian, jadi biar kan ada pengacara saya mewakili saya di sana. Persidangan sendiri berlangsung adem ayem, justru ribut-ribut banyak terjadi di luar persidangan. Yang paling kentara adalah tuduhan penculikan anak yang dilontarkan Nia kepada mertuanya Yati Octavia. Alika, anak malang yang jadi bahan rebutan itu kini berada dalam pengasuhan Andre. Andre berharap jika kelak hakim sudah mengetok palu cerai, hak asuh anak akan jatuh ke tangannya. Saya pengennya tujuannya tetap anak saya dalam asuhan saya. Secara hukum dan teknis hukum yang sudah saya rasakan, anak saya nggak layak dimantan istri saya gitu aja. Sebagai ibu yang melahirkan Alika, Nia tentu tak mau melepaskan begitu saja hak pengasuhan anak kepada Andre. Nia merasa lebih berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan anak itu ketimbang Andre. Sementara Andre terang-terangan sudah mengatakan Nia tak pantas mengasuh Alika. Bukan pantas nggak pantasnya ya. Kalau misalnya mereka bilang saya nggak pantas gitu. Sekarang ini kan masalah hukum. Sedangkan di hukum itu kan kalau anak itu di bawah umur itu berada di bawah asuhan ibunya gitu loh. Andre hanya mengamankan dari ibunya yang stres. Ya saya nggak ngerasa kenapa-napa kok gitu loh. Mungkin kalau misalnya orang marah ya wajar, namanya suami istri marah. Cuman bukan mereka bisa bilang terus saya gila segala macam kan enggak, gangguan mental segala macam kan enggak gitu. Ya buktikan saja. Jelas terlihat antara menantu dan mertuanya sudah tidak akur lagi. Ada banyak cerita tentang menantu yang tak bisa akur dengan mertuanya.
Biasanya orang tua seperti tak benar-benar rela membiarkan anaknya untuk membangun rumah tangga sendiri. Seperti inikah yang terjadi dalam rumah tangga Andre dan Nia? Jadi sebenarnya saya dari dulu sudah berusaha untuk mempertahankan pernikahan saya. Cuman saya lihat mungkin sih saya kalau ngelihatnya mungkin terlalu banyak campur tangan, dan itu yang berlebihan gitu loh. Oke, mereka orang tua, mereka membiayai, tapi mereka tidak boleh yang mentang-mentang mereka masih membiayai terus bisa benar-benar mengatur segalanya gitu loh. Nah, si ibu suka ikut campur. Mertuanya Andi suka ikut campur. Awal pertama, Alika masih kecil, masih 1 minggu aja. Dia sudah ribut di depan orang tuanya dan mau bunuh diri. Bunuh diri, mau keluar dari mobil. Saksi ada, supir sama pembantu saya. Itu pun babysitter saya yang ngasuh Alika dengar bahwa udah pisah aja, padahal masih 1 minggu. Tapi saya nggak apa-apa, dijelekin, difitnah, di apapun saya terima. Kembali ke persoalan anak, ternyata Nia sudah mengadukan nasibnya kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dalam waktu dekat, Komnas Perlindungan Anak akan memanggil Andre untuk mencari jalan keluar atas kesulitan Nia untuk bertemu dengan anaknya. Bukan itu saja yang jadi perhatian Komnas Perlindungan Anak. Alika kini jelas-jelas tidak bisa mendapatkan air susu dari ibu kandungnya. Kondisi seperti ini jelas tak adil bagi Alika. Saya udah cara yang paling baik ya, saya juga udah minta sampai ke Komnas Perlindungan Anak ya, karena saya merasa kok saya susah sekali sih bertemu dengan anak saya gitu loh. Jadi kalau seandainya mau ketemu, tolong diperlihatkan dulu itikat baik. Tidak mengundang yang tidak berkepentingan, tidak mengundang wartawan, dan tidak mengundang orang-orang yang tidak termasuk keluarga. Jadi dari pihak Andre itu welcome aja kalau mau ketemu si termohonnya gitu, namanya ibu dan anak. Ketika menikah, seorang anak akan meninggalkan ibunya untuk membangun rumah tangganya sendiri. Namun bagaimana orang tua bisa benar-benar melepaskan anaknya jika sang anak belum benar-benar siap untuk menikah? Pemirsa, Trie Utami akhirnya resmi menyandang status janda. Bagaimana perasaan Trie Utami setelah dia benar-benar resmi bercerai dari suaminya? Dan ikuti juga pemirsa berita terbaru dari Ferry Salim dan Cynthia Lamusu yang turut berperan serta dalam membantu kesuksesan Pekan Imunisasi Anak Nasional. Dan setelah kedua liputan itu pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan berita terbaru dari Dorce Gamalama yang kembali meluncurkan sebuah buku. Baiklah pemirsa, inilah liputannya. Tidak ada satu orang pun yang bercita-cita untuk bercerai. Tidak pula Trie Utami. Namun apa daya pernikahannya dengan Andi Analta Amir hanya bertahan selama 10 tahun. Terhitung kemarin Trie Utami kembali menjanda. Bukan suatu pencapaian hidup yang indah, namun mengapa Ii terlihat sumringah dan bukannya bersedih? Kalau kelihatan saya memang sumringah, itu sebuah bukti bahwa memang hari ini saya merasa sesuatu yang selama ini sudah saya jalankan itu sudah selesai. Saya betul-betul sedang membuka lembaran baru yang ternyata hidup saya ini amat sangat indah. Apakah kehidupan bersama Andi tidak membuahkan kebahagiaan pada diri Trie Utami? Sepertinya ya, itu adalah masa yang cukup menyedihkan buat saya, dan saya kira tepat kalau saya bilang penantian saya hari ini sudah berakhir. Hari ini saya reborn, hari ini saya lahir kembali dengan tubuh yang sama, dengan muka yang sama, tetapi dengan suasana yang baru, dengan hati dan pemahaman-pemahaman yang baru. Mungkin terlalu dini bagi Trie untuk kembali mencari kehangatan pada pria lain. Namun apakah mencari calon pendamping baru sudah ada di benaknya? Mungkin lebih hati-hati dengan pengalaman yang buruk. Tentu saja itu akan menjadi tambahan kriteria yang akan saya tawarkan gitu kepada siapapun gitu yang mungkin menjadi teman hidup saya. Tapi jujur saja mungkin
saya tidak terlalu punya pikiran ke arah perkawinan karena saya harus membayar 10 tahun saya bertapa di gunung dan ternyata banyak sekali yang saya bisa lakukan untuk kesenian dan kebudayaan dan waktu yang tersisa untuk saya ini mudah-mudahan